Oke, kita lanjut ya. Baik, tadi Mahabharata diceritakan ya, para Pandawa melaksanakan upacara namanya Sarpayatnya. Nah, upacara ini mengundang seluruh para orang suci dan raja-raja. Itu ceritanya. Maka seluruh pertapa dari dalam hutan, dari gunung-gunung, di atas gunung itu semua turun ya, untuk mengikuti upacara ini. Karena upacara ini dilaksanakan secara besar dengan tingkatan utamani utama. Ini ada ceritanya nanti berkaitan dengan Drupadi yang ditarik kainnya dulu. Nah, ini ceritanya Sarpayatnya ini. Ya. Nah, itu kemudian pada saat puncak pelaksanaan niatnya, maka datanglah seorang Brahmana suci. Beliau dari hutan memang berkeinginan langsung memberikan doa restu dan menjadi saksi dalam upacara besar itu. Akan tetapi, nah ini diceritakan ya, karena beliau itu jauh perjalanannya, ya lapar. Nah, ini ya, dalam upacara itu banyak sekali hidangan yang diberikan, ya. Ibaratnya makanan itu tidak akan pernah habis, ya. Nah, jadi diceritakan di sini, begitu juga Brahmana utama yang diberikan suguhan makanan yang enak-enak. Setelah melampaui perjalanan yang sangat jauh dari gunung sampai ke kota Hastinapura. Nah, jadi karena perjalanan bagaimana? Beliau bajunya kotor. Ya namanya jalan jauh ya. Nah, dan sangat lapar. Dan ketika makanan dihidangkan oleh para dayang, para pelayan kerajaan, nah, Brahmana itu langsung melahap hidangan dengan selahap-lahapnya ya, tanpa melihat batasan norma makan. Mungkin ya tidak cuci tangan lagi, langsung makan. Namanya orang lapar. Nah,
Pada saat Brahmana tersebut makan, lewatlah Drupadi. Yang lewat Drupadi, tanpa sengaja dia lewat. Nah, di situ terbersih dalam hatinya, menghina Brahmana itu. Terdengar Brahmana itu. Langsung berhenti makan dia. Nah, itu ceritanya ya. Nah, nih apa yang dikatakan oleh Drupadi. Berkomentarlah Drupadi dengan sedikit mencela, sambil mencela. Kasihan Brahmana utama itu seperti tidak pernah makan atau melihat makanan. Cara makannya saja tergesa-gesa. Kata Drupadi dengan nada yang mengejek. Ini didengar oleh sang Brahmana. Nah, disinilah awal mula ya karma jeleknya Drupadi. Padahal niatnya bagus, nak. Melaksanakan niatnya dengan mengundang semua Brahmana. Ya. Lantas Brahmana itu hanya diam dan di batinnya kecewa. Dia jauh-jauh turun ke Hastinapura hanya untuk menyaksikan dan mendoakan upacara sarpayatnya yang dilakukan Pandawa. Ternyata dia dibuat kecewa di situ. Ya. Nah, di dalam ajaran agama Hindu diajarkan bahwa apabila kita melakukan tindakan tercela, maka pahalanya akan juga dicela. Itu karma pala kan? Kamu menghina orang, pasti suatu saat akan dihina orang juga. Ya. Terlebih lagi mencela seorang Brahmana utama, maka pahalanya bisa bertumpuk-tumpuk. Ya. Nah, disinilah ceritanya Drupadi mengalami penghinaan ya di hadapan saudara-saudara dan kakek pamannya, saudara iparnya. Siapa yang menolong di sana? Hah? Siapa yang menolong penghinaan Drupadi di mata keluarga? Krishna. Ya. Jadi pada saat Dusasana, adiknya Duryodhana, diperintahkan untuk menelanjangi Drupadi, ya karena dia Yudhishthira kalah judi gitu ya. Nah, itu ditelanjangi. Karena Drupadi pernah berjasa atau pernah menolong Krishna pada saat tangannya terluka, itu kan ceritanya. Nah, maka karma baiknya Drupadi berlangsung pada saat itu. Jadi ketika Dusasana menarik kain sarinya itu, Krishna menolong. Sampai akhirnya Dusasana jatuh pingsan. Tetapi ya dengan sumpahnya Drupadi tidak akan mengikat lagi rambutnya sebelum keramas dengan darah Dusasana. Ya, nah jadi inilah ceritanya itu, asal muasalnya. Ya. Nah, pesan moralnya, nah ini cerita yang tadi ya. Kenapa Krishna membantu Drupadi? Karena karma baiknya Drupadi pada saat jari Krishna terluka, nah ini dia mengobati dengan membalut kain sarinya itu. Nah, pesan moralnya adalah kalau melaksanakan niatnya, nah itulah melaksanakan pengorbanan, haruslah dengan niat yang tulus ikhlas, tidak boleh mencela walaupun dalam hati, dan tidak boleh ragu-ragu. Misal, mau beli buah, punya duit 10.000, mau beli yang enak apa yang enggak? Mana yang kamu pikirkan? Kalau enak yang kamu persembahkan, enak juga yang kamu rasakan. Nah gitu ya. Oke. Nah ini nanti kamu tulis, nanti ada formatnya di Google Classroom kalian. Cari nilai-nilai dalam cerita sarpayatnya ini. Nah ada kan tentang Drupadinya, tentang Dusasananya, tentang Krishnanya. Nah, dibuat, diketik, nanti formatnya di Google Classroom. Oke. Nah, ini syarat-syarat dalam melaksanakan niatnya, singkat saja. Sastra. Sastra adalah
Weda. Jadi yatnya itu harus didasarkan dengan kitab suci Weda. Ya, maka dari itu setiap yatnya pasti ada mantra. Benar enggak? Benar kan? Nah, ada mantranya. Jadi kalau orang beryatnya tanpa mantra, itu bukan yatnya. Oke. Kedua, dalam yatnya itu harus ada serada, yakin. Ya, kalau tidak yakin angon gene kamu sembahyang. Ketiga, lascaria. Apa lascaria? Ikhlas. Ibarat pepatah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu, tidak perlu tahu. Daksina, ini yang Pak bilang tadi, memberikan dana kepada orang suci. Nah, yang kelima ada mantra, ada puja dan gita. Ya. 6 ada yang namanya nasmita. Nah, ini yang sering tidak pamer. Karena banyak yang selama ini ya melaksanakan salah satu bentuk yatnya dengan wujud pamer. Ada loh kemarin di Instagram, belum selesai sembahyang sudah selfie-selfie, foto-foto. Foto apa? Saya kebayaknya baru. Sayang kalau tidak masuk Instagram. Nah, itu namanya pamer. Nah, tidak termasuk dalam yatnya. Ya. Kemudian ada namanya ana sewanam. Pelayan, memberikan pelayanan kepada sesama manusia dengan, nah ini mengundang, memberikan makan. Ya, syarat ini ada di dalam kitab Bhagavad Gita. Nanti dilanjutkan lagi dalam kitab Bhagavad Gita yang menjelaskan 3 bentuk atau 3 kualitas yatnya. Ya, dibagi jadi 3, satwika, rajasika, dan tamasika. Satwika yatnya yang baik, ya. Rajasika yatnya yang sombong, pamer. Kalau yang tamasika yatnya yang tidak didasarkan pada syarat-syarat yang sudah kita baca tadi. Nah, itu kuncinya. Oke, paham ya? Nah, sampai di sini dulu. Saya mau kasih video. Bentar. Pak buka di sini dulu. Sebentar. Ingat ya, nanti ada kesimpulan masing-masing anak. Oke, udah nampil? Yang di rumah udah nampil? Ya, sudah ya? Oke. Nah, perhatikan video animasi ini ya. Nah, ini sebagai kesimpulan dari Pak, dari awal sampai akhir. Ini 8 menit. Adapun tujuan pembelajaran pada saat ini adalah 1. Siswa dapat mengetahui pengertian dan hakikatnya. 2. Siswa dapat memahami nilainya dalam Mahabharata dan masa kini. 3. Siswa dapat memahami syarat-syarat dalam pelaksanaannya. Dan 4. Siswa dapat menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kitab Bhagavad Gita ayat 3 dikatakan, pada zaman dahulu kala Arya Bhakti menciptakan manusia dengan niatnya yang bersabda, dengan ini engkau akan mengundang dan akan menjadi kamu yang diinginkan. Bahwa dari sang ibu menciptakan kita manusia dengan dasar. Inilah menjadi dasar dalam perkenaan.
Dalam kitab Yajurveda ada ayat 18 mantra 3 dikatakan, dengan sarana persembahan niatnya, semoga kami memperoleh sifat-sifat sebagai berikut: kemuliaan, kejayaan, kekuatan rohani, kekuatan jasmani, kesejahteraan, dan perlindungan. Hal tersebut merupakan dasar dari pelaksanaan. Niatnya berasal dari kata virus dalam bahasa kata yang artinya memuja, mempersembahkan, dan berkorban. Kemudian niatnya sendiri diartikan sebagai upacara korban atau korban atau orang yang berkorban yang berhubungan dengan korban atau niatnya. Hal tersebut dilaksanakan dengan niat yang tulus dan ikhlas. Dalam pelaksanaan niatnya ada dua unsur, yaitu upacara dan upakara. Hal ini berbeda satu sama lain. Upacara adalah bentuk ritual atau pelaksanaan dari niatnya, sebagai contoh upacara persembahyangan dan feodalan. Sedangkan sarana adalah media yang digunakan dalam pelaksanaan upacara, seperti contoh penggunaan beban tenang, penggunaan sarana media persembahyangan yang digunakan sebagai media upacara. Untuk diketahui bahwa menurut ajaran agama Hindu, manusia lahir di dunia ini telah membawa hutang atau yang dikenal dengan sebutan Trirana. Bagian Trirana yang pertama adalah Dewarna atau hutang kepada dewa atau desa yang binasa dan manifestasinya. Yang kedua adalah hutang kepada leluhur atau Pitrarana. Dan yang ketiga adalah hutang kepada orang suci atau Resirana. Dari ketiga hal tersebut dapat kita tebus, dapat kita bayar dengan melaksanakan pancayatnya. Pancayat tersebut akan terbagi menjadi beberapa bagian berdasarkan ajaran Trirana. Dalam pelaksanaan niatnya, agama Hindu telah mengenal ajaran pancayatnya sebagai jalan untuk membayar hutang yang dibawa oleh manusia dan dikenal dengan Trirana. Hutang tersebut antara lain Dewarna yang membentuk dewayatnya dan budayatnya. Ingat ini ya, Yang kedua, pembagiannya itu. yang membentuk pitrayatnya dan manusiayatnya. Dan yang ketiga adalah Resirna yang membentuk resiyatnya. Nah, dari ketiga hutang tersebut, maka terbentuklah pancayatnya sebagai jalan untuk membayar hutang atau Trirana tersebut. Pelaksanaan dewayatnya adalah pelaksanaan niatnya yang ditujukan kepada desa yang dewasa dan segala manifestasi beliau. Hal ini ditujukan sebagai wujud rasa terima kasih kita umat manusia atas apa yang telah diberikan kepada kita selama ini. Wujud tersebut sebagai contoh yaitu upacara persembahyangan saja, membersihkan pura, menjadikan tempat suci, membersihkan tempat suci, dan lain sebagainya yang tergolong dengan riwayat. Niatnya yang berikutnya adalah ibaratnya, yaitu niatnya yang ditujukan kepada leluhur. Dalam hal ini dimulai dari orang tua kita yang telah melahirkan, membesarkan kita, mendidik kita, menjaga kita, dan mengajarkan tentang arti kehidupan. Yang pada suatu saat nanti orang tua kita akan meninggal dan akan disebut sebagai pitara atau leluhur. Maka dari itu kita sebagai anak, putra dan putri diharapkan untuk mengucapkan terima kasih kepada leluhur atas jasa yang telah diberikan kepada kita selama ini. Bagian ketiga dalam niat adalah niat. Dalam hal ini niatnya adalah berarti kepada para manusia dalam suci di mana beda diterima dalam suci, kemudian diajarkan kepada kita. Yang kedua adalah dapat kehidupan ini dapat baik dan benar. Upacara siatnya salah satunya adalah menghadapi dan menjadi yang dapat menjadikan orang suci dalam upacara laki-laki baru. Bagian perjalanan yang keempat adalah manusianya, yaitu
pelaksanaan niatnya yang didasarkan pada manusia sejak lahir sampai kepada tahap perkawinan dan pernikahan. Dimulai dari bayi dalam kandungan, kemudian menyambut kedatangan kelahiran bayi, kemudian upacara 3 bulanan, upacara tanah, upacara potong gigi, dan sampai nanti terakhir ke upacara pawiwahan, di mana setiap tahap tersebut dilewati secara bertahap dan tidak boleh dilewati sama sekali. Dan bagian yang kelima dalam kajiannya adalah budayanya, yaitu upacara persembahan suci kepada para wanita dalam hal ini memberikan persembahan yang bertujuan untuk menetralisir kekuatan negatif agar menjadi kekuatan yang positif, menjadi duta hitam, atau dalam istilah agama itu dibalik maya-maya. Jadi kita hidup bersama dengan kekuatan negatif, agar kekuatan negatif tersebut tidak mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dilaksanakanlah cara upayanya. Juga nanti sebagai kesimpulan bahwa manusia laki-laki di dunia ini itu telah memiliki dutang apa yang kita kenal dengan kirna. Bagian kirna pertama yaitu dewana yang dapat dibayar dengan dewayatnya dan dibayarnya. Yang kedua adalah fitrana yang dapat dibayar dengan fitrayatnya dan manusianya. Dan yang ketiga adalah kesirna yang dapat dibayar dengan pikirnya. Oleh karena tersebut, ayatnya dapat dilakukan setiap hari atau setiapnya, kemudian dapat dilakukan dalam waktu-waktu tertentu atau tersebut. Nah ini ayatnya dan dapat dilakukan secara sebentar. Nah, baiklah anak, itu saja yang Bapak dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Dan Bapak minta supaya kalian lebih paham tentang pembagian ayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Om Santi. Oke. Nah, udah selesai di sini. Nah, sekarang saya minta kesimpulan aja, ya. Kesimpulan yang di rumah ada Brate, ada Marta. Mana Dewo? Nah, Marta sama Brate berarti yang ini. Ya. Nanti kasih kesimpulan apa yang kita dapatkan hari ini dari pengertian syarat, ya, terus pancayatnya. Yang di sekolah saya kasih tunjuk ya, Sekar Tanjung, Aden, sama Jaya. Oh ini satu lagi, Dwi ada ya? Ya Dwi ya, pas 33 ya, 33 ngasih komentar semua ya. Nah sekarang Pak kasih waktu yang di rumah dulu, silakan. Berata aja dulu, Berata. Kasih kesimpulan. Ini saya rekam, Pak rekam. Silakan, D, Deraj. Yang lain simak ya. Ya, kesimpulan. Tadi kan video sudah Pak kasih kesimpulan. Nah, sekarang Pak minta kesimpulan dari kalian. Nanti kawannya nambahin lagi. Yuk, silakan ya. Ayo cepat, nanti waktunya habis. Kesimpulan dari saya itu adalah kalau beriatnya itu tidak boleh pamer, tidak boleh sombong, harus tulus dan ikhlas. Terus ada trirena, ada pancayatnya, ada syarat-syaratnya tadi. Iya. Yuk. Ya begitu Pak dari saya aja Pak. Oke, tambahkan coba Dwi. Yang disampaikan Brata tadi tambahkan. Boleh pengertian niatnya tadi, boleh pengertian bagian-bagian trirena, boleh pengertian pancayatnya dan bagian-bagian, boleh syarat-syarat. Ayo Dwi. Ada Dwi, ada Putri. Nah silakan. Ada Marta.
Ayo, waktunya tinggal 9 menit ini. Yatnya dapat diartikan sebagai upacara korban atau korban suci yang dilakukan secara tulus dan ikhlas. Tidak boleh didasarkan oleh rasa sombong, rasa ingin pamer, dan rasa ingin menunjukkan apa yang kita punya. Semuanya harus dilakukan dengan ikhlas. Terus, ada lagi? Lahirnya pencayatnya ada untuk membayar 3 hutang atau trirena. Oke. Untuk Dewa Rena lahirlah Dewa Yatnya dan juga Butayatnya. Pitra Rena lahirlah Manusa Yatnya dan Pitra Yatnya. Untuk Resi Rena lahirlah Resi Yatnya. Untuk contoh Dewa Yatnya adalah, pengertian dari Dewa Yatnya adalah persembahan yang dilakukan oleh umat manusia kepada Ida Sang Hyang Widi. Contohnya melakukan trisandya dan juga piodalan. Untuk yang kedua, Pitrayatnya yaitu persembahan yang ditujukan kepada para leluhur. Contoh upacaranya adalah ngaben. Ketiga, Resiatnya yaitu persembahan yang diperuntukkan untuk para orang suci, yaitu dengan cara membuatkan tempat khusus bagi para orang suci atau pemangku atau pesulinggih. Keempat, manusayatnya yaitu pengorbanan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya upacaranya yaitu nyambutin kepus-pusar, 3 bulanan, pawiwahan, sama mesangi. Kelima, butayatnya yaitu persembahan yang ditujukan kepada para buta. Contohnya adalah masegehan sama tawur agung. Tujuan dari butayatnya adalah untuk menetralisir kekuatan buta kala yang jahat atau negatif menjadi buta hita. Udah, Pak. Oke, bagus ya. Jadi udah disimpulkan hampir semua. Yang kurang cuma syarat-syarat. Nah, siapa yang bisa menyebutkan syarat-syarat? Marta bisa? Syarat-syarat yatnya. Tak, sebutin tak. Nanti yang kurang kawannya nambahin. Syarat-syarat dan aturan dalam pelaksanaannya yang pertama sastra atau berdasarkan dengan Weda, dan yang kedua serada yaitu dengan keyakinan, beriatnya dengan keyakinan. Yang ketiga adalah syarya, yaitu beriatnya dengan keikhlasan atau yang menjadi dasar utama yatnya itu adalah keikhlasan. Yang keempat daksina. Daksina itu memberikan dana kepada pendita. Yang kelima mantra, puja, dan gita wajib ada pandita atau pinandita. Yang keenam, nasmita atau tidak untuk pamer. Yang ketujuh ada anasewan, ya. Yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengundang untuk makan bersama. Oke, lengkap syarat. Nah. Nih, Pak Bab Indi ya. Jadi dalam pelaksanaan sarpayatnya itu Drupadi melakukan kesalahan karena dialah yajamana atau orang yang melaksanakan yatnya. Bagi seorang yajamana harus melaksanakan yatnya kan dengan tulus ikhlas ya, tanpa ada penghinaan. Nah, itu dilanggar oleh Drupadi. Nah, itu ceritanya. Oke. Dan itu akan menjadi karma buruk ketika penghinaan Drupadi di depan saudara sepupu, kakak ya, ketika Pandawa kalah dalam berjudi. Nah, di situ karma baiknya Drupadi ditolong oleh Krishna karena pada saat Krishna terluka, Drupadilah yang membalut tangannya Krishna. Ya, intinya semua kesimpulannya dari sarpayatnya tadi, apapun yang kita lakukan dengan dasar yatnya hendaknya tulus ya, tanpa ada dasar penghinaan. Gitu ya. Maka itulah yang dinamakan dengan
lihatnya. Ya, paham ya? Terus kemudian nanti di GCR, sebentar, nanti di GCR, nah yang Pak bilang tadi, kalian buka di forum diskusi ini, di sini. Nah, sudah saya siapkan tempatnya. Nanti kalian buat sini kan benar-benar ngumpul semua. Ya. Ini tempatnya. Evaluasi, ya, kalian bisa lihat di Google Classroom-nya. Sudah Pak siapkan, tinggal kalian buka saja. IPS 1, IPS 2, mana IPS 2? Ini ya, di PS1 sudah siap. Di sini kalian tinggal buka saja. Ini contoh yang IPS 2, yang IPS 1 sudah siap. Silakan kalian kerjakan, nanti Pak kasih waktu 20 menit. Ya, di rumah silakan kerjakan. Nah, ini soalnya. Oke. Jadi ada beberapa yang sudah mengerjakan, kawan-kawan di kelas. Yang di rumah belum ya? Silakan kalian kerjakan. Ada pertanyaan sebelum Pak akhiri? Yang di rumah? Tidak ada pertanyaan? Ya. Marta, Putri, tidak ada. Raj, Dewi, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan, nanti kita jawab. Kelompoknya aja ya Pak. Kelompoknya nanti boleh pilih saja. Di WA kan kawannya, pokoknya satu kelompok 2 orang. Ya, dibuat nanti kirimkan di PCR ya. Yang kelompok B. Baik, untuk evaluasi ya, kalian bisa lihat di Google Classroom-nya. Sudah Pak siapkan, tinggal kalian buka saja. IPS 1, IPS 2, mana IPS 2? Oke. Nah, ini ya. Di IPS 1 udah siap di sini, kalian tinggal buka saja. Ini contoh yang IPS 2, yang IPS 1 udah siap. Silakan kalian kerjakan, nanti Pak kasih waktu 20 menit. Ya, di rumah silakan kerjakan. Nah, ini soalnya. Oke. Tadi ada beberapa yang sudah mengerjakan, kawan-kawan yang di kelas. Yang di rumah belum ya? Silakan kalian kerjakan. Ada pertanyaan sebelum Pak akhiri? Yang di rumah?
Tidak ada pertanyaan? Ya. Marta, Putri, Brata, Deraj, Dewi, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan, nanti kita jawab. Kelompok saya siapa, Pak? Kelompoknya nanti boleh pilih saja. Di WA kan kawannya, pokoknya satu kelompok 2 orang. Ya, nanti kirimkan di GCR ya. Yang kelompok B yang apa yang di rumah sekarang yang A ya? Yang di rumah kelompok apa kelompok B? Nah, kelompok A, buatlah kawan yang kelompok A. Ya, yang kelompok A yang di rumah, carilah kawannya satu lagi, buatlah grup. Ya, diskusi pakai WA, ya, diskusi pakai WA. Nah, yang materi Pak tadi kan sudah di Google Drive ya, tinggal diambil saja. Nah, baca cerita sarpayatnya lagi ulang, terus dibuat kesimpulan, cari nilai-nilainya. Oke? Nah, itu Pak tunggu. Besok udah ada daftarnya di GCR. Yang A libur kan ini di rumah kan? Ya. Nah, nanti mintalah kawannya satu lagi buat. Kalau sudah, kirimkan di GCR. Ada pertanyaan lagi tidak? Dewi, Putri, yang di sekolah? Kalau abang ada tanya, yang di sekolah juga buat. Jadi kan Pak sudah bagi. Ya. Tanya-tanya, enggak? Jelas ya? Baik, tidak ada lagi pertanyaan. Cukup. Nah, jadi kita akhiri pertemuan hari ini. Jadi yang di sekolah dan yang di rumah kita gabung secara virtual dikarenakan kondisi sekarang masih dalam keadaan COVID. Jadi Pak minta karena di sekolah mewajibkan pakai masker, ya. Ingat selalu menjalankan protokol kesehatan, mencuci tangan, kita duduknya jaga jarak, ya, dan selalu pakai masker. Tidak usah keluar kalau tidak perlu, ya. Kemudian tidak usah tidur larut malam karena itu dapat menurunkan daya tahan tubuh kalian. Oke anak-anak ya. Jadi untuk pertemuan hari ini Pak rasa cukup tentang yatnya dalam Mahabharata. Nanti kita lanjutkan kembali tentang pembahasan yatnya dalam Mahabharata yang diaplikasikan dalam kehidupan kita saat ini. Ya, minggu depan. Jadi grup A dan grup B berarti materinya hari ini selesai, ya. Kita selesai bersamaan. Walaupun terbagi menjadi 2, ada yang di kelas dan ada yang di rumah. Oke? Silakan kerjakan yang belum mengerjakan soal evaluasinya. Ingat, saya tunggu 20 menit lagi. Yang di sekolah kita pulang. Baik ya. Untuk mengakhiri, kita berdoa bersama agar kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan dari dosa yang widiwasa. Berdoa mulai. Tangan anjali. Om Dewa Suksema Parama Cintya Namah Swaha. Om Santi Santi Santi. Om Suksema, terima kasih. Oke Pak Heri ya.